Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya untuk Bapak Ibu Guru, rekan-rekan seperjuangan dalam mendidik dan mencerdaskan anak bangsa. Pada kesempatan ini, seperti yang kita ketahui bersama, dalam proses pembelajaran, kita pasti akan menemukan suatu permasalahan. Baik itu mengenai kehadiran siswa, kesulitan belajar siswa, dan yang lainnya. Dalam kesempatan ini saya akan membahas mengenai perilaku atau kebiasaan siswa yang perlu perhatian khusus. Karena ini saya anggap dapat mengganggu proses belajar mengajar di kelas. Seperti kita ketahui bersama, belakangan siswa-siswi kita seringkali mengucapkan, berbicara, menggunakan bahasa-bahasa yang tidak etis. Disinilah sisi etika, sisi kesopanan, sisi kesantunan dari siswa kita mengalami suatu permasalahan. Nah, kita sebagai pendidik punya kewajiban untuk memecahkan permasalahan ini, sehingga proses belajar mengajar menjadi ramah anak dan menyenangkan. Di kelas yang saya ajar, terutama kelas 11, saya seringkali menemukan suatu kondisi di mana anak-anak boleh dibilang cukup banyak juga, anak-anak suka mengucapkan atau melontarkan dengan bahasa-bahasa yang tidak etis. Baik itu ucapan nama binatang ataupun nama kotoran. Ini sangatlah tidak pantas diucapkan oleh seorang siswa. Permasalahan ini saya amati, di pekan pertama saya amati dari 10 kelas yang saya ajar, rata-rata setiap kelas paling tidak ada 10-20% anak yang selama proses pembelajaran melontarkan atau mengucapkan kata-kata yang tidak etis. Baik itu bahasa binatang, bahasa kotoran, bahkan sampai ke bullying. Dan ini semua mereka anggap sebagai sesuatu yang biasa dan sebagai candaan. Saya pikir ini suatu hal yang tidak bisa ditolerir dan tidak bisa dibiarkan, harus kita perbaiki. Di pekan pertama saya amati, pekan kedua saya coba telaah lebih dalam. Saya ajak bicara anak-anak yang suka melontarkan kata-kata seperti itu. Saya coba ajak ngobrol mereka, kenapa kok kamu suka sekali mengucapkan bahasa-bahasa binatang atau bahasa-bahasa kotoran? Dan saya juga coba tanya kepada rekan-rekan mereka, kenapa Anda ini ketika diajak bicara oleh temannya dengan menyebutkan nama Anda dengan nama binatang atau nama kotoran, Anda nyaut? Yang secara tidak langsung Anda menyetujui bahwa Anda dipanggil dengan nama binatang. Mereka pun tertawa. Ya Pak, udah refleks katanya. Udah kebiasaan. Nah, ini hal yang tidak boleh dibenarkan. Dari kondisi itu, saya coba ajak bicara mereka. Bagaimana kalau kita pecahkan bersama nih permasalahan ini? Nah, sehingga di pekan kedua tersebut, ketika momen di kelas, ketika momen pembelajaran, sebelum memulai materi pembelajaran, saya coba bikin komitmen, bikin kesepakatan belajar, kesepakatan bersama, kesepakatan di kelas, yaitu mengenai etika ketika belajar, etika berbicara. Saya ajukan kepada para siswa tersebut, semua siswa di kelas yang saya ajar, melihat kenyataan di lapangan bahwa di antara kita seringkali mengucapkan atau melontarkan kata-kata yang tidak pantas, baik itu binatang, kotoran, maupun membuli teman-temannya. Maka kita sepakati untuk menyudahi bahasa tersebut. Walaupun itu menjadi kebiasaan, kita harus punya cara supaya berkurang drastis itu gimana. Saya tawarkan kepada mereka, apabila kita punya kesepakatan, komitmen bersama, dan mau melaksanakan bersama, yakin itu bisa hilang. Apa yang saya lakukan?
Saya tawarkan kepada anak-anak, bagaimana apabila di antara kalian ada yang melontarkan atau mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata yang tidak pantas, baik itu bahasa binatang, kotoran maupun bullying, kita sepakati apa yang harus dilakukan pada anak tersebut. Anak punya usul, Pak gimana kalau dihukum Pak? Silahkan. Yang penting hukuman tersebut mendidik dan bukan bertujuan untuk mempermalukan atau mencederai. Sehingga di kelas tersebut mereka membuat kesepakatan, Pak bagaimana kalau untuk anak laki-laki setiap ucapan yang tidak pantas mereka dihukum push up 5 kali. Sedangkan yang putri dihukum bending 5 kali. Maka usulan tersebut saya kembalikan kepada anak-anak untuk disepakati bersama. Usulan dari si A apabila mengucapkan bahasa binatang atau bahasa kotoran atau bullying terhadap temannya atau siapapun, baik sengaja ataupun tidak disengaja, kita sepakati yang laki-laki terkena hukuman 5 kali push up, yang perempuan 5 kali bending. Bagaimana? Yang lain setuju? Dan alhamdulillah semuanya merespon sangat positif. Setuju Pak. Ini bukan paksaan dari saya sebagai seorang guru, tetapi emang disepakati oleh semua siswa. Akhirnya terjadilah kesepakatan tersebut. Di pekan pertama berlakunya kesepakatan tersebut, banyak siswa yang terjaring oleh ucapannya tersebut dan mereka komitmen melakukan hukuman yang mereka tetapkan bersama. Dan teman-temannya saling mendukung untuk mengingatkan, kami menggunakan bahasa alarm berbunyi. Jadi ketika ada salah satu anak yang mengucapkan bahasa kotoran atau bahasa binatang, maka temannya akan mengatakan, Pak alarm berbunyi. Nah, bahasa alarm berbunyi inilah yang menjadi indikator bahwa anak telah melakukan suatu ucapan yang tidak pantas. Dan mereka dengan komitmennya langsung melaksanakan hukuman tersebut dengan push up 5 kali, atau yang cewek, yang putri bending 5 kali. Di sini tidak ada keterpaksaan, mereka semua sepakat untuk melakukan komitmen tersebut. 1 pekan berjalan, pekan berikutnya saya amati anak sudah mulai memegang komitmen tersebut. Angka pengucapan bahasa-bahasa kotor tersebut menurun drastis. Dan mereka mempunyai kesadaran pribadi. Ambil contoh, ketika saya melakukan pembelajaran, tiba-tiba ada anak yang berdirinya 2 orang di sebelah saya. Tiba-tiba dia berdiri, terutama yang putri, dia berdiri dan langsung melakukan bending. Saya langsung menengok pada yang bersangkutan, ada apa nak? Kenapa kamu bending? Dia dengan gentle, dia dengan penuh tanggung jawab mengatakan, Pak, saya barusan mengucapkan bahasa yang tidak pantas. Saya komitmen, saya bending. Dari kondisi tersebut, bisa kita simpulkan bahwa permasalahan anak-anak saat ini yaitu dalam pengucapan bahasa atau etika berbicara. Menggunakan bahasa binatang, menggunakan bahasa kotoran, dan bullying terhadap teman-temannya. Ini suatu permasalahan. Nah, pemecahan masalah yang saya ajukan adalah dengan membuat komitmen kepada semua siswa agar ada efek jera sehingga anak-anak mulai meredam dan mengurangi, kalau bisa bahkan menghilangkan ucapan-ucapan seperti itu. Dengan membuat kesepakatan sama apa yang harus dilakukan apabila seseorang mengucapkan bahasa kotoran tersebut. Itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga solusi atau pemecahan masalah yang saya ajukan ini dapat diterapkan juga oleh Bapak Ibu guru semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.